Pembelajaran Bahasa Indonesia, tema 2, subtema 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran walau secara daring. Sebelumnya, kita berdoa dulu anak-anak agar segala kegiatan yang kita laksanakan pada pagi hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Ibu hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, sebelumnya kalian persiapkan buku kalian Bahasa Indonesia ya. Buku tematik, buku tematik 5A, tema 2, subtema 2. Khususnya kalian buka halaman 102, 103. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang mengelompokkan informasi berdasarkan teks. Sebagaimana yang sudah ketahui anak-anak bahwa suatu teks terdiri dari beberapa informasi. Kalian sudah tahu kemarin apa informasi itu? Informasi adalah beberapa penjelasan dan beberapa pemberitahuan mengenai suatu hal. Informasi yang ada pada suatu teks dapat kita urai secara lebih detail ke dalam beberapa kata tanya atau kata yang mengandung pertanyaan, kalimat yang mengandung pertanyaan. Kata tanya yang sudah kita pelajari kemarin terdiri dari kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kita ulangi lagi fungsi-fungsi dari kata tanya yang sudah kita bahas 2 minggu yang kemarin. Kata tanya apa menunjukkan penyebutan mengenai suatu hal atau benda. Kata tanya di mana menyebutkan atau menjelaskan mengenai tempat. Kata tanya kapan menunjukkan atau menjelaskan mengenai waktu. Siapa menunjukkan penyebutan nama orang, jabatan atau pekerjaan. Dan kata tanya mengapa menunjukkan penyebutan alasan atau sebab dalam suatu cerita atau peristiwa. Kata tanya bagaimana menunjukkan keterangan cara atau proses penjelasan ciri-ciri atau penjelasan karakter tokoh. Dan yang terakhir, kata tanya berapa menunjukkan jumlah atau banyak benda. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan belajar mengelompokkan informasi dalam suatu teks. Di sini di buku kalian halaman 103 sudah ada contoh sebuah teks dengan judul pernafasan ikan. Kita baca bersama-sama dan akan kita dapatkan informasi dengan beberapa kata tanya nanti ya. Kita baca bersama-sama. Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Ikan bernafas menggunakan insang. Pada pernafasan ikan, mula-mula insang dalam keadaan tertutup. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu, mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Di dalam insang inilah terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Setelah anak-anak membaca teks tersebut, kita akan bisa
mengajukan beberapa pertanyaan dari sebuah informasi yang ada. Contohnya di sini sudah dicontohkan. Informasi yang pertama, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Kita bisa menggunakan kata tanya apa? Kira-kira kalimatnya bagaimana kalau kita menggunakan kata tanya apa dengan satu teks informasi ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air? Iya. Hewan apa yang hidup di air? Bisa. Hewan apa yang hidup di air? Jawabannya ikan. Di sini sudah ada ikan. Kemudian menggunakan kata tanya di mana? Kira-kira kalimatnya kalau menggunakan kata tanya di mana? Bagaimana kalimatnya? Iya. Di mana ikan dapat hidup? Jawabannya ikan dapat hidup di air. Dari satu kalimat ini kita bisa mendapatkan dua informasi dengan kata tanya apa dan di mana. Kemudian yang selanjutnya kalimat yang kedua, informasi yang kedua, ikan bernapas menggunakan insang. Kita dapat menggali informasi dengan dua kata tanya apa? Kira-kira kalimatnya bagaimana? Iya, satu di sini nggih, apa? Ikan bernafas menggunakan apa? Gitu? Atau kalimat yang lain, apa nama alat pernafasan ikan? Bisa, nggih? Menggunakan kata tanya apa. Yang kedua, menggunakan kata tanya bagaimana. Bagaimana? Kata-kata kalimatnya bagaimana ikan bisa bernafas. Nah, bagaimana ikan bisa bernafas? Yang ketiga, informasi yang ketiga, ketika mulut ikan tertutup dan air mengalir ke bagian insang yang terbuka, maka terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Di sini kita dapat menggali informasi dengan beberapa kata tanya. Yang pertama apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Kita contohkan yang pertama apa. Kira-kira kalimatnya dengan menggunakan kata tanya apa? Apa alat pernafasan ikan? Iya, bagus. Di mana? Di mana terjadi pertukaran udara pada pernapasan ikan? Di mana? Di dalam insang. Kapan? Kapan terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada pernafasan ikan? Bisa. Bagaimana? Sama aja ya. Bagaimana proses pernafasan pada ikan? Bisa. Jadi, satu informasi dapat kita gali dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Baiklah, kita lanjutkan anak-anak pembelajarannya. Kalian buka halaman 106. Tema 2, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan informasi teks. Untuk menuliskan informasi teks, kamu dapat mengajukan beberapa pertanyaan yang jawabannya ada pada teks. Di sini sudah disajikan satu paragraf. Bisa kita baca bersama-sama. Bronkitis adalah penyakit pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Bronkitis dapat disebabkan oleh serangan virus, bakteri, atau menghirup zat-zat kimia. Misalnya asap rokok dan asap polusi kendaraan.
Bronkitis juga dapat terjadi karena komplikasi penyakit lain seperti influenza dan campak. Gejala-gejala penyakit tersebut yaitu batuk berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Dari teks satu paragraf di atas ini, kita dapat mengajukan beberapa pertanyaan. Di sini sudah dicontohkan pertanyaannya apakah atau apa bisa nggih? Apakah yang dimaksud dengan penyakit bronkitis? Jawabannya ada pada teks ya. Apa jawabannya? Bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Kemudian kita juga bisa membuat pertanyaan yang kedua. Apa penyebab penyakit bronkitis? Bronkitis disebabkan oleh serangan virus, bakteri, atau menghirup zat-zat yang beracun, zat-zat kimia, misalnya asap rokok dan asap polusi kendaraan. Dari teks satu paragraf di atas, kita ajukan pertanyaan yang ketiga. Apa saja gejala-gejala penyakit bronkitis? Jawabannya gejala-gejala penyakit bronkitis yaitu batuk berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Dari tiga pertanyaan ini kita bisa mendapatkan tiga informasi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan bronkitis? Yang kedua, apa penyebab penyakit bronkitis? Dan yang ketiga, kita dapat menggali informasi tentang gejala-gejala penyakit bronkitis. Ya, cara menggali informasi berdasarkan teks. Kita lanjutkan pelajaran Bahasa Indonesia halaman 108 109 anak-anak. Kalian buka buku kalian halaman 108 dan 109. Sudah siap? Iya, kita akan menyajikan informasi yang ditemukan pada teks dengan bentuk peta pikiran. Kamu dapat berlatih menemukan sebuah informasi dengan banyak membaca. Informasi yang telah kamu dapatkan bisa kamu sajikan dalam bentuk peta pikiran. Di sini sudah disajikan sebuah teks di halaman 108 109, sudah disajikan sebuah teks dengan judul Pentingnya Penghijauan di Lingkungan Sekolah. Dan di bawahnya di halaman 109 sudah disajikan sebuah contoh dari peta pikiran. Peta pikiran seperti ini. Dan di dalamnya sudah ada beberapa kata tanya. Di mana kata tanya ini jawabannya bisa diperoleh dari teks yang sudah akan kita baca, yang sudah kita baca di atas. Nah, ini anak-anak. Sekarang Bu Yuli minta hari ini kalian membaca teks judul Pentingnya Penghijauan di Lingkungan Sekolah yang terdiri dari 3 paragraf. Kemudian peta pikiran yang ada di bawahnya kamu salin di buku tulis. Dan di sini ada beberapa pertanyaan yang ada di setiap kotak di sini. Ini langsung kamu isi setiap kotak dengan jawaban dari pertanyaan yang ada di sini. Contohnya yang pertama, apa yang dimaksud penghijauan? Ini tidak usah kamu tulis, tapi kamu langsung menjawab di sini. Yang dimaksud penghijauan adalah apa? Di sini sudah ditemukan. Usaha untuk menanam pohon atau tumbuhan. Apa yang dimaksud penghijauan? Usaha untuk menanam pohon atau tumbuhan. Di sini langsung ditulis penghijauan adalah usaha untuk menanam pohon atau tumbuhan. Kemudian di sini apa manfaat penghijauan terhadap kegiatan belajar di sekolah? Di sini dicari jawabannya. Langsung kamu tulis jawabannya di sini. Manfaat dari kegiatan penghijauan, nggih.
Jadi kamu tulis ini, manfaat penghijauan adalah gitu ya. Langsung sama dengan jawabannya ada di sini, dicari. Apa tujuan diadakan penghijauan? Jawabannya tujuan diadakan penghijauan adalah titik-titik. Ini pertanyaannya tidak usah ditulis, tapi langsung jawabannya dengan mengulang satu deret atau dua atau tiga kata yang ada di dalam pertanyaan ini. Tujuan diadakan penghijauan adalah titik-titik. Apa ciri-ciri dari pemanasan global? Ciri-ciri dari pemanasan global adalah titik-titik. Mengapa penghijauan berperan penting sebagai paru-paru lingkungan? Penghijauan berperan penting sebagai paru-paru lingkungan karena titik-titik. Kapan penghijauan dapat dilakukan? Penghijauan dapat dilakukan titik-titik ya. Ini jawabannya ada di sini. Kamu baca teks dengan cara seksama, kemudian kamu kerjakan ini, kamu salin di buku tulis, dan kamu langsung ini kotaknya diisi dengan jawaban dari pertanyaan yang ada di sini. Sudah paham anak-anak semuanya ya? Iya. Bu Yuli rasa pembelajaran kita cukup di sini dulu. Kita sambung lagi minggu depan dengan bahasa Indonesia, masih tema 2, subtema 2 dengan pembelajaran yang ke-4, 5, dan 6. Saya rasa cukup sekian. Anak-anak tetap semangat, selamat belajar. Semoga kita semuanya oleh Allah diberi kesehatan dan kekuatan. Akhirul kalam dari Bu Yuli, cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.